syukurillah. Dalam saya pembacaan surah Yasin, Ustaz Latif Al-Haddad disambung bacaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dan yang akan datang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada malam ini diberikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pengajian ini, perlu diketahui pada malam hari ini pengajian di rumah saudara Alif sekaligus tasyakuran saudara Alif yang bertambah umurnya berapa nih? 16. Mudah-mudahan dengan bertambah umurnya Alif menjadi anak yang soleh, dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada orang tua, dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Begitu, marilah kita dengarkan sambutan Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang akan disampaikan oleh saudara Alif. Waktu dan tempat kami silakan. Shallu ala Muhammad. Pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Farodi bin Jasmuni, yang terhormat Muhammad Yani dan Ketua Majelis Ta'lim Al-Biru Rafi Zaidan. Terima kasih kepada teman semua yang telah hadir ke pengajian di rumah saya dan acara milad saya yang ke-16 tahun. Mohon maaf jika tempat dan jamuannya kurang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sambutan atas saudara Alif, dan sambutan yang akan mewakili dari Majelis Ta'lim Al-Biru akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ta'lim, yaitu saudara Rafi. Waktu dan tempat yang disilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Awas ke barat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati guru kita Ustaz Farodi bin Jasmuni, yang saya hormati pimpinan kita saudara Ahmad Yani. Saya mewakili Majelis Ta'lim Al-Biru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengundang kami, telah diberi tempat dan diberi jamuan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Rafi yang telah memberi sambutannya. Marilah kita dengarkan pengajian pada malam ini yang akan kita berikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Farodi bin Jasmuni. Waktu tempat kita. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita baca Fatihah. Khusus kita niatkan nih buat saudara kita, teman kita Alif yang sedang bersyukur dengan bertambahnya umur. Ya, semoga kita bacain Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan pada umurnya. Keberkahan dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan kelak menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ya, kita sama-sama ya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ilallahi qala as-salatu ala waqtiha as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala thumma birrul walidaini thumma birrul walidaini qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah al-jihadu fi sabilillah rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini nggak biasanya di malam Senin ya kita tetap ngaji. Insya Allah tambah berkah. Ya. Malam Sabtu bukan berarti libur. Nah, malam Sabtu kemarin juga sudah kita tetap ngaji walaupun habis maghrib ya. Yang biasanya ba'da Isya malam Sabtu sekarang kita alihkan ke malam Senin karena emang ada permintaan dari sahibul hajat ya. Insyaallah terganggu gak besok nih kegiatannya? Besok sekolah gak besok? Ya? Libur. sekolah dah Kalau sekolah nggak boleh malam-malam nih, ntar siangan lagi bangunnya. Ya. Ya, insya Allah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat. Nah, kita lihat dulu hadis yang tadi baru saja kita baca. Hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini bertanya kepada baginda Nabi. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallah. Nah, ini pertanyaannya nih. Ya. Pekerjaan apa yang paling Allah cintai? Nah, pekerjaan apa yang paling Allah cintai? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, nah ini kita pengen gak nih melakukan pekerjaan tapi pekerjaan itu yang Allah paling cintai? Pengen ya, karena kita pengen dicinta sama Allah. Kalau pengen dicinta sama Allah, maka kerjakan pekerjaan yang Allah cinta. Bahkan yang Allah paling cinta itu apaan? Ada urutan-urutannya. Ya. Nah, ini urutan pertama. Pekerjaan kita, kalau kita kerjain, ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling Allah cintai. Ini urutan pertama. Apa itu urutan pertama? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Maksudnya pada waktunya di awal waktu. Salat pada awal waktu. Ya, jadi salat ini ada waktu-waktunya. Kemarin zuhur, kapan masuk waktu zuhur? Masih ingat nggak? Kalau matahari masih di atas kepala kita nggak punya bayangan. Itu haram kita sholat tuh. Haram. Tungguin matahari tergelincir dulu sedikit. Ya, matahari bergeser, kan tadi di tengah nih, lagi sedang panas-panasnya. Kalau udah bergeser, nah, ada mulai ada bayangan, itu masuk waktu zuhur.
gampang jadinya. Ya, kita lihat bayangan, mau ini nggak ada jam misalnya, ya, nggak ada jam. Bagaimana caranya nih biar tahu ini udah zuhur apa belum? Nah, lihat aja bayangan di luar rumah kita lihat bayangan. Oh, ternyata masih belum ada bayangan nih. Ya, matahari lagi di tengah. Lihat pohonan nggak ada bayangan nih. Masih di tengah matahari. Nah, ini belum waktunya zuhur. Ntar kalau udah mulai ada bayangannya tuh pohonan, nah mulai ada bayangannya, nah itu udah masuk waktu zuhur. Ya, nah itu tanda zuhur itu. Ya, kalau kita sekarang udah ngandelin jam, udah ngandelin apa lagi nih, pengeras suara dari masjid. Ya, udah mengandalkan pengeras suara dari masjid. Jadi seakan-akan belajar waktu-waktu sholat ini buat apaan, seakan-akan begitu. Tapi harus tahu juga, ya harus tahu juga. Terus akhirnya zuhur kapan? Nah, kalau bayangan itu bayangan kayu yang 1 meter, udah 1 meter sama bayangannya lebih dikit, ya itu udah selesai itu waktu zuhur. Nah, maka kalau mau sholat pada waktunya berarti tadi itu waktunya dari pas matahari tergelincir sedikit sampai jangan sampai bayangan sama, dah itu udah mepet itu, ya udah mepet, udah mau masuk waktu asar. Ya, jadi masalah waktu sholat ini, ya masalah waktu sholat kalau di zaman Nabi belum ada HP. Ada HP nggak zaman Nabi? Ada nggak jam? Ada jam nggak di zaman Nabi? Ya. Jadi masih pakai apaan nih tahu waktunya sholat, tahu masuknya waktu sholat? Melihat alam, dengan keadaan alam dari matahari. Ya. Nah, jadi siapa yang memberitahu Nabi tentang waktu-waktu sholat? Kok zuhur waktunya ini, kok asar ntar waktunya ini, maghrib waktunya beda lagi, isya waktunya, ya terus subuh juga ada waktunya tersendiri. Siapa yang ngasih tahu Nabi waktu-waktu sholat itu? Itu namanya subuh, waktunya ada waktunya, ya zuhur tadi ada waktunya, asar ada waktunya tersendiri. Enggak semau-maunya kita sholat, udah penting gue sholat sekarang ya, enggak pakai enggak pakai aturan. Sekarang gue mau sholat zuhur, sekarang mau sholat asar, enggak pakai aturan, enggak bisa begitu. Islam itu mengajarkan kita disiplin, ya sesuatu ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Maka kita melaksanakan sholat yang memang ini perintah dari Allah. Sholat ini perintah dari Allah, ya dalam Al-Quran itu aqimis sholat, ya tegakkan sholat, ini perintah dari Allah. Maka untuk menegakkan perintah dari Allah ini ada cara-caranya. Di antaranya harus pada waktunya. Kalau sholat bukan pada waktunya gimana? Sholat bukan pada waktunya, kira-kira gimana? Boleh nggak? Jika nggak diterima, orang bukan waktunya. Saya mau sholat subuh, sebelum tidur saya mau sholat subuh, ntar nggak pakai sholat subuh lagi. Sekarang mau ntar jam 11 saya mau sholat subuh. Belum waktunya. Ya, enak banget kalau boleh begitu. Ntar jadi subuh nggak pakai bangun lagi, sholat subuh duluan. Ya itu belum waktunya, ada waktunya. Nah, itu, ya. Jadi nggak bisa begitu. Bukan kita yang atur waktunya. Ya udah diatur. Ya, Nabi diajarin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat. Zuhur diajarin, dicontohin malaikat Jibril sholat. Diperhatikan sama Nabi dan sahabat-sahabat. Ini berarti matahari udah mulai tergelincir. Itu awal waktu. Ya, begitu juga asar, datang waktu asar, dicontohin waktu awal waktu maghrib awal waktu, ya isya awal waktu, subuh awal waktu. Hari besoknya di malaikat Jibril sholat di akhir waktu. Hari pertama contoh tadi zuhur, asar, isya, subuh sholat di awal waktu. Begitu hari besoknya malaikat Jibril sholat di akhir waktu.
Nah itu ilmu, artinya sholat itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada juga udah selesai waktunya, udah nggak boleh lagi sholat. Artinya udah bukan waktunya sholat itu. Ya, nah itu jadi nggak sembarangan nih masalah sholat, ada waktunya. Makanya pekerjaan yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta adalah sholat di awal waktu. Ayo bismillah, bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Nah, yang baru ulang tahun apa lagi nih? Tanda syukurnya, ya, tanda syukurnya, ya. Hampir semuanya tadi, ya semuanya. Apalagi yang baru ulang tahun, tanda syukurnya, wah saya berarti ini usahakan harus sholat di masjid. Nah, di masjid. Nah, nanti keutamaannya banyak banget tuh, ya. Sholat berjamaah di masjid, waduh keutamaannya. Jadi ini kita ini semua Allah beri peluang sudah untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, dan itu kita bisa. Itu kita bisa. Tapi kitanya nggak mau. Kitanya nggak mau. Ya, udah datang waktu sholat, wudhu dari rumah, sempurnakan wudhu, baru berangkat ke masjid. Ini yang di sini nih, ke Masjid Al-Abror, ke Masjid Istiqmal bisa, Masjid Al-Abror bisa. Jauhan mana? Istiqmal sama Al-Abror. Istiqmal. Jauhan Istiqmal. Pahalanya gedean. Bomas. Setiap langkah, ya, langkah-langkahnya itu langkah diangkat derajatnya, langkah digugurkan dosanya. Berapa langkah tuh? Derajatnya naik, dosanya hancur, gugur. Makanya ya rumahnya yang jauh ini jangan merasa wah saya jauh dari masjid. Justru yang jauh itu berbangga karena apa? Pahalanya banyak banget. Dan dosanya habis banyak juga sih. Setiap langkah digugurin dosanya, diangkat derajatnya. Ya. Nah, jadi ini motivasi. Ya, motivasi ya agar kita ini mau ke masjid. Nah, khususnya bagi laki-laki. Kalau yang perempuan nggak apa-apa di rumah. Ya. Nah, yang laki-laki raihlah kesempatan emas ini, mumpung masih sehat. Ntar kalau udah sakit baru udah ya gue mau ke masjid, gue nggak bisa jalan. Ya, udah penyesalan dah akhirnya. Mumpung masih kuat, masih muda, ya, ayo ramaikan masjid. Ya, ramaikan masjid. Sholat pada waktunya. Azan udah, kalau perlu yang azan inti. Tapi yang suaranya bagus, ya, jangan yang suaranya nggak bagus, karena itu syiar, ya, azan itu syiar. Kalau suara bagus, orang tertarik, itu pahalanya gitu gede banget tuh. Kalau suaranya kagak bagus, wah gue malas ke masjid dah, dengan gue tidur. Suaranya yang suara kakek-kakek, ya, yang azan, Allah, ya udah. Napasnya kembang-kembang. Ya, bikin orang nggak semangat, malas dah ke masjid dah. Ya, tapi kalau yang azan suaranya bagus, wah siapa tuh yang azan tuh, enak banget tuh. Ya, nah gitu ya, itu pahalanya gede banget tuh. Makanya yang punya dikaruniai punya suara bagus bersyukur, ya. Nah, tapi ya latihan azan yang bagus gimana? Latihan. Ya, azan itu ya pahalanya gede banget. Ya itu ya, usahakan karena apa? Karena kita bisa, ya, karena kita bisa. Apalagi yang dekat-dekat rumahnya. Kalau gitu yang dekat nggak enak dong, karena langkahnya dikit, jadi pahalanya kecil. Ya, jadi dosa yang digugurin juga nggak banyak, enakan yang jauh dong. Kan berpikirnya gitu lagi ya. Ya kalau yang dekat berarti sebelum yang jauh sampai dia udah sampai, udah iktikaf di masjid. Nah, itu berarti begitu. Itu dia punya kelebihan pahalanya di iktikaf nanti. Ya, pahala iktikaf di masjid, nungguin waktu sholat, kita udah wudhu, nungguin waktu sholat, dinilai sholat. Ya, nungguin waktu sholat, kita udah wudhu tapi ya di masjid jangan ngobrol, jangan duduk baca zikir. Ya, udah sholat sunat. Kalau masuk masjid sholat
Sunat apaan? Tahiyat masjid. Jangan langsung duduk. Sunat tahiyat masjid adalah menghormati rumah Allah. Bagaimana cara menghormati rumah Allah? Sholat sunat 2 rakaat. Itu namanya menghormati rumah Allah. Jangan masuk langsung duduk aja. Ya, itu nggak menghormati rumah Allah. Nah kalau saya mau sholat dulu kan ada pengajian. Jadi ya gimana mau sholat dulu deh, langsung duduk aja deh. Boleh, ada gantinya. Kalau kita ini mau sholat, masuk masjid mau sholat dulu, cuman keadaan nggak memungkinkan gitu. Keadaan nggak memungkinkan, maka gantinya apa? Ayo baca sama-sama. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Baca 4 kali. Ya, kalau kita mau sholat nggak memungkinkan gitu, sholat tahiyat masjid nggak memungkinkan, jangan ngobrol, baca zikir itu tadi itu diajarin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, nah, jadi ini ilmu. Ya, ilmu itu udah pengganti menghormati rumah Allah. Ya, kalau kita mau sholat nggak memungkinkan, kalau memungkinkan sholat. Ya, memungkinkan. Oh, masuk masjid memungkinkan untuk sholat, silahkan sholat. Ya. Nah, kalau masuk masjidnya pas matahari di tengah gimana? Pas matahari di tengah, dia masuk masjid, boleh nggak sholat sunat? Boleh nggak? Sholat sunat sebab masuk masjid boleh. Karena apa? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebab masuk masjid, sebabnya udah mendahului. Karena saya masuk masjid, nah dengan sebab saya masuk masjid, saya menghormati masjid. Walaupun di waktu yang nggak boleh sholat, waktu diharamkan, karena ada sebab tadi, sebab yang mendahului, kan udah lewat sebabnya. Apaan? Sebabnya apaan? Masuk masjid. Udah masuk belum? Udah, namanya sebabnya udah lewat, sebabnya mendahului. Boleh. Ya, boleh. Karena ada sebab yang mendahului. Ya. Apakah orang yang di luar masjid, nah, dia belum masuk nih, belum masuk masjid, apakah boleh sholat tahiyat masjid? Ya belum masuk, gimana mau sholat? Yang namanya sholat menghormati masjid, dia udah masuk ke masjid, nah dia menghormati masjid, makanya itu sebab dia masuk. Nah kalau dia belum masuk, ya namanya belum ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang belum masuk. Ya, belum masuk. Dan jangan duduk dulu masuk masjid, dia duduk dulu baru tahiyat masjid, nggak boleh. Sebelum duduk sholatlah tahiyat masjid. Kalau udah duduk udah selesai waktunya, udah bukan lagi tahiyat masjid. Kalau udah duduk, maka masuk masjid jangan langsung duduk, sholat dulu baru duduk ntar. Kalau memungkinkan, ya keadaannya memungkinkan. Ya, ini tentang waktu-waktu sholat, jadi memang agak panjang nih kalau kita mau bahas, ya. Nah, tapi di sini banyak motivasi-motivasi, ya, untuk melaksanakan sholat pada waktunya, ya. Itu Nabi ibaratkan sholat 5 waktu ini, ya, bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kita. Pengen nggak punya rumah di depannya sungai? Tapi bukan sungai yang kayak di sini, bukan. Sungainya jernih, bening sungainya. Ya. Bukan warnanya hitam, bukan warnanya hijau. Ya. Tapi warnanya jernih airnya. Pernah nggak ngeliat sungai airnya jernih? Pernah. Di kampung. Ya. Kalau di gunung, ya kalau kita ke gunung di Cibodas aja dah, Cibodas. Ya, ada nggak sungai yang airnya jernih gitu? Ada banyak. Ya, pengen nggak punya rumah? Kita punya rumah di depan rumah kita ini, wah ada sungai mengalir jernih, sungai airnya bersih, jernih. Ya, waduh pengen banget, ya, pengen banget. Ya, nah jadi ibaratnya tuh begitu tuh. Ya, setiap 5 waktu dia mandi. 5 waktu tuh dia mandi di sungai itu yang bersih,
jernih. Ya, dia mandi. Ditanya sama Nabi, orang itu yang begitu tuh mandinya 5 kali di sungai yang bersih tadi, mandinya 5 kali, ada nggak kotoran di badannya? Nggak ada. Ente mandi berapa kali? Dua. Kalau ingat. Ya, mandi 2 kali aja udah cakep. Ya, ini mandinya katanya 2 kali, itu udah pada ganteng-ganteng banget. Gimana kalau mandinya 5 kali? Waduh. Ini dia aja tambah Putih. Boros saya boros. Iya, nah itu mandinya di air sungai lagi. Ganteng cinta. Ya, beda tuh air sungai, jernih, airnya enak. Ya. Nah itu ya, Ngambek aja ngambek. itu diibaratkan sampai kayak gitu tuh. Jadi orang yang sholat 5 waktu diibaratkan seperti tadi. Maka orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya, kira-kira ada dosanya apa kagak? Nah, udah bersih dosa-dosanya. Orang sholat 5 waktu bersih dosa-dosanya. Jadi sholat 5 waktu antara satu sholat ke sholat yang lain itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Makanya jangan tinggalin. Mumpung masih di dunia, ntar udah di akhirat, ya Allah kembalikan hidup, saya mau hidup lagi, saya mau sholat, ya nggak bisa. Ya? Tidak bisa. Nah, kalau masih hidup di dunia, ayo kerjain. Jangan males, ntar dulu, jangan, nggak boleh begitu. Ya. Dan sholat ini apalagi di masjid ya, berjamaah. Orang yang rajin sholat berjamaah, mustahil dia hidupnya jadi susah. Ya, enggak mungkin orang yang sholatnya berjamaah di masjid 5 waktu dia susah, enggak. Karena sholat ini mempermudah, memperlancar rezeki. Jadi kalau kita ini lagi seret, lagi apa, ayo tanya diri kita. Mungkin malas ke masjid kali ini, ya. Berarti obatnya gampang. Obatnya gampang. Ya, ke masjid bayar nggak sih ke masjid? Nggak bayar, tinggal ngelangkah doang. Ya, dan ngelangkah ke masjid tadi keuntungan buat kita luar biasa, banyak banget. Nah, mumpung kita juga dekat sama masjid. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Eropa? Nah, itu yang di Jerman yang sering datang ke sini. Dia bilang, ya Allah, saya mau sholat itu naik mobil dulu, susah. Masjid jauh. Ya, mau ke masjid jauh. Jadi banyak kan sholatnya di rumah ya. Orang namanya mayoritas bukan orang Islam, mayoritasnya orang-orang kafir. Mana ada masjid banyak. Ya, di sini dilihat, oh di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid, azan, pada berebutan azan tuh suaranya. Ya, ramai banget. Nah kalau di Eropa, ya tapi sekarang ini udah mulai banyak orang masuk Islam di Eropa. Di Jerman banyak, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Ya, kita tinggal bersyukur doang. Masjid ada di dekat kita, kenapa kita nggak mau? Orang yang mau ke masjid untuk jalan kaki itu nggak mungkin karena jauhnya. Diusahain pakai mobil berangkat, mau sholat di masjid. Nah kita ini Allah kasih karunia luar biasa nih. Masjid ada, ya mau ke Istiqlal masih dekat Istiqlal, ya, masih bisa jalan kaki. Mana lagi yang jauhan lagi? Nih, belak. Husnul Khotimah dekat masih. Ya, jalan paling berapa menit? Ya, 5 menit sampai kali. Husnul Khotimah. Kalau yang jalannya anak-anak muda kayak gini, asal jangan jalan ini nyantai. Ya. Nah, jalannya kayak jalan orang Eropa, kayak jalan orang Jepang. Semangat jalannya, cepat biasaan gitu. Ya. Jalan udah kalau orang Indonesia ini, kata guru saya yang dari Jerman, saya ngeliat orang Indonesia ini jalannya santai banget orang Indonesia. Ya. Jalannya santai. Kalau di Eropa tuh orang jalan cepet, orang jalan sedang kerasa krosok berisik banget. Itu hanya ada di Indonesia. Orang Indonesia santai, Santuy. ya santai. Ya. Orang Eropa semangat, ya, semangat.
Nah kita yang begini-begini ini ya kita rubah dah. Ya, kita rubah. Kita orang Islam harus semangat. Ya, kita orang Islam